Nah, di sini kita akan menyimak tentang apa itu kardiovaskuler dan apa itu sistem pernapasan. Baik, langsung saja ke sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat nutrisi ke dalam sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Ada dua jenis sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan memperhatikan sifat kimia dan biologis cairan tubuh. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam darah yang berlawanan. Kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengkonsumsi sesuatu dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Organ yang berperan dalam sistem kardiovaskuler yaitu jantung. Definisi dari jantung sendiri merupakan organ vital sistem peredaran darah yang terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sekitar sebesar kepalan tangan. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja sama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasinya. Pembuluh darah itu sendiri memiliki peran mengedarkan darah dari dan ke jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel-sel tubuh. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan lain yakni paru-paru. Paru-paru tidak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur sendiri. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan sistem peredaran darah besar pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau vertikal kiri akan masuk ke aorta dan arteri selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula dilanjutkan ke vena dan vena cava dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau atrium dexter. Sirkulasinya adalah jantung atau bilik kiri menuju ke aorta, menuju lagi ke arteri, selanjutnya ke kapiler atau seluruh tubuh, lanjut ke vena, kemudian ke jantung atau serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau vertikal dexter keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Paru-paru bagian alveolus
terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Sirkulasinya adalah dari jantung atau bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali lagi ke jantung, tapi bagian dari serambi kiri. Nah, berikut ini adalah gambar jalur sistem peredaran darah besar dan kecil yang ditunjukkan dengan tanda panahnya. Seperti ini ya kira-kira. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia dilihat dari pengertian proses organ bagian-bagiannya. Nah, berikut ini adalah gambar dari sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau bisa disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengembalian oksigen dan pelepasan karbohidrat dan pengurangan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Kita lanjut ke fungsi sistem pernapasan manusia. Fungsi dari sistem pernapasan yaitu untuk menghirup udara dan menghembus udara atau bernapas. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, menciptakan suara dan untuk mencium bau. Lanjut ke organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. 1. Rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan masuk rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga-rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Lanjut. Yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada suara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seorang makan sambil berbicara, hal itu akan membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan letaknya di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorok ada di depan kerongkongan. Batang tenggorok memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus.
Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorok memiliki fungsi rawan yang disebut dengan epiglottik. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorok juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorok. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada partikel tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernapas. Yang kelima yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorok mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorok memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Batang tenggorok memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah pada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. 6. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan pada manusia. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu ada mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kita bisa lihat dan bisa baca di sini. Nah, di sini penjelasan tentang pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Dua, pernapasan perut. Pernapasan perut ini terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Nah, berikut ini adalah cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama yaitu hindari merokok, rutin berolahraga,
hindari paparan polusi, menjaga kebersihan, dan minum air mineral, dan selalu mengkonsumsi buah dan sayuran setiap harinya. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.